Kematian Pegawai Negeri Sipil, PNS, Badan Pusat Statistik, BPS, Halmahera Timur bernama Karya Listianti Pertiwi akhirnya menemui titik terang. Tiwi, sapaan Pertiwi yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah, tewas dengan kondisi mengenaskan. Jenazah wanita berusia 30 tahun itu ditemukan belasan hari kemudian, dalam kondisi membusuk. Kini terungkap bahwa Tiwi merupakan korban pembunuhan. Yang mengejutkan, pelaku pembunuhan adalah rekan kerjanya bernama Aditya Hanafi. Tidak hanya membunuh, Hanafi juga sempat melakukan pelecehan seksual kepada Tiwi. Pelaku Aditya Hanafi memaksa korban melakukan oral seks sebelum dihabisi nyawanya. Setelah melakukan aksinya dan jasadnya ditemukan sekitar 11 hari dari pembunuhan tersebut, Hanafi berakting seolah tak mengetahui penyebab kejadian tersebut. Hanafi bahkan sampai berpura-pura mengantar jenazah Tiwi ke rumah sakit. Hanafi tega membunuh dan menguras harta milik Tiwi demi judi online. Setelah mendapatkan semua, Hanafi juga menikah dengan rekan sesama pegawai BPS yang tinggal satu atap dengan Tiwi. Ia berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Tiwi menjabat sebagai pegawai negeri sipil, PNS, di Badan Pusat Statistik, BPS, Kabupaten Halmahera Timur dan pernah mendapatkan penghargaan Employee of the Month pada September tahun 2024. Sedangkan Aditya Hanafi berusia 27 tahun, statistisi ahli pertama di BPS Halmahera Timur. Hanafi juga pernah mendapatkan penghargaan Employee of the Month dari BPS Halmahera Timur. Kapolsek Mabas Selatan, Ibda Habim Ramatia mengungkap bahwa Hanafi terlilit utang judi online. Ia sempat meminjam uang ke Tiwi, namun tak diberikan sampai membuat Hanafi sakit hati. Aditya Hanafi, yang sedang terlilit utang akibat kecanduan judi online, meminta pinjaman uang kepada Tiwi sebesar 30 juta rupiah. Tiwi menolak dengan halus karena tidak memiliki dana sebesar itu. 17-18. Aditya mulai merencanakan tindakan kejahatannya. Dia membuat duplikat kunci rumah dinas tempat Tiwi tinggal bersama calon istrinya, Almira, dan mulai menyelinap masuk serta mengintai korban. Tiwi terakhir melakukan absensi kantor pada tanggal 18 Juli. Tanggal 19 Juli tahun 2025, pagi. Aditya menyergap Tiwi di kamarnya, mengikat tangan dan kaki korban, lalu melakukan pelecehan seksual dengan memaksa korban melakukan oral seks. Setelah itu, dia meminta akses ke rekening Tiwi, mencuri total sekitar 89 juta rupiah including penarikan 38 juta rupiah dan pencairan pinjaman online atas nama Tiwi. Tiwi kemudian dibekap dengan bantal hingga meninggal. Total uang milik korban yang berhasil diambil pelaku sekitar 89 juta rupiah, kata Ibda Habim Ramatia. 21-26. Aditya mengajukan cuti atas nama Tiwi dari tanggal 21 sampai 25 Juli tahun 2025 melalui pesan di ponselnya. Pada tanggal 26 Juli tahun 2025, ponsel korban sempat membalas chat dengan gaya yang dianggap tidak biasa oleh rekan kerja. Pengajuan cuti di kantor BPS dan membalas pesan di handphone itu dilakukan oleh pelaku. Karena tanggal 19 Juli korban sudah meninggal. Katanya, Aditya menikahi Almira di Ternate, meskipun jenazah korban belum ditemukan. Ponsel Tiwi terakhir kali aktif, meski fitur lokasi tidak terdeteksi. Jenazah Tiwi ditemukan di rumah dinas dalam kondisi mengenaskan, pintu terkunci dari luar, korban ditemukan membusuk, dengan kepala sudah menjadi tengkorak. 1-2. Pada tanggal 1 Agustus Aditya terlihat pergi ke rumah sakit, seolah-olah hendak menjemput jenazah. Hari berikutnya, jenazah Tiwi dimakamkan di Magelang. Tampak dalam foto beredar, Hanafi mengantar ke rumah sakit dengan mengenakan baju lengan panjang, celana coklat. Terlihat pula Hanafi menutup wajahnya menggunakan masker. Ia tampak berdiri sembari memegang tangan. 5-11. Aditya akhirnya menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara pada tanggal 5 Agustus. Pada tanggal 11 Agustus polisi menemukan 2 ponsel milik Tiwi yang dibuang di lokasi berbeda di kota Ternate. Pelaku membawa 2 handphone dan casnya milik korban ke Ternate serta membuang secara terpisah, jelasnya. Akibat perbuatannya, Hanafi dapat dijerat pasal 340 dan atau 339 subsider 351 ayat 3 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun kurungan penjara.
Sementara itu, sebanyak 8 saksi telah diperiksa, termasuk Hanafi yang saat itu berstatus saksi. Namun AFM sendiri justru belum menjalani pemeriksaan lantaran masih syok. Kami telah memeriksa 8 saksi termasuk pelaku. Untuk istri pelaku belum diperiksa, karena masih syok setelah mendapatkan kabar bahwa suaminya melakukan pembunuhan. Kita akan lengkapi administrasinya dan hasil visum dari rumah sakit sudah keluar. Maka langsung dilakukan gelar perkara untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, agar menetapkan tersangka, ungkapnya. Publik pun hingga kini menyoroti peran AFM lantaran sebelum melakukan aksi kejinya, Aditya Hanafi lebih dulu mengintai korban dari kamar istrinya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.